Pak Muhajir, saya dapat daftar bahwa narasumbernya pagi sore hari ini itu panjenengan, Pak Mendikbud, kemudian Bapak Didik Suhardi, Sekjen Kemendikbud, Ketua Korpri, kemudian Bapak Mukhlis, sahabat saya dari Malaysia dulu, Pak Haris Iskandar, Dirjen PAUD, Bapak Hamid Muhammad, Dirjen Dikdasmen, Bapak Supriyanto, Dirjen Ketika, Bapak Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan, Bapak Dadang Suhendar, Kepala BPB, dan Bapak Totok Suprayitno, Kepala Balitbank. Dalam pemahaman saya akan duduk bersama beliau-beliau yang disebut itu. Ternyata saya, jadi gimana baiknya? Jebul aku dihapusi ya semuanya. Oke, bismillah gini, Bapak-Bapak sekalian. Saya langsung respon dari apa yang sudah saya alami di barusan ini. Pertama, ada 3 macam kemungkinan untuk ketika ketemu itu. Pertama, seperti yang Anda lakukan tadi. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Sak Piturute, Shalom, dan seterusnya. Nah, saya pernah menawarkan ketika MTQ di Sumeneb, MTQ RRI. Kemungkinan kedua adalah biarlah setiap pemeluk agama menggunakan bahasanya masing-masing. Kita sebagai orang Indonesia menyepakati bahwa maksudnya sama. Om Swastiastu karo Assalamualaikum itu sama. Dengan salam sejahtera juga sama. Jadi tidak perlu berpanjang-panjang Assalamualaikum sampai Om Swastiastu. Gampangannya kita belajar kepada ayam, bebek, dan angsa. Jadi bebek nggak perlu menirukan kambing, gitu ya. Kambingnya ya sudah mbek-mbek aja. Kalau ketemu pakai bahasa masing-masing. Jadi kalau Pak Muhajir ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sampean Nasrani sampean tinggal menjawab Shalom. Nah, atau kalau yang pidato Nasrani Shalom sampean menjawab Waalaikumsalam. Kira-kira gitu, itu alternatif kedua. Karena saya bukan pemerintah, saya tidak akan memaksakan. Bisa karepmu. Gitu ya. Itu lebih efisien dan lebih ajur-ajar, lebih membiasakan diri untuk merelakan seseorang menjadi seseorang. Ayam rela, bebek adalah bebek. Bebeknya rela, kambing adalah kambing. Jadi supaya kambing tidak, untuk membuktikan dia itu sayang sama bebek, kambingnya tidak perlu bilang wek-wek gitu loh. Nah gitu kira-kira gitu. Itu alternatif kedua. Dipakai atau tidak monggo. Nomor 3 yang sebenarnya saya rencanakan untuk saya pakai siang hari ini, saya tidak akan mengucapkan Assalamualaikum kepada Anda semua dengan sejumlah pertimbangan. Yang pertama, kalau pakai hukum Islam itu hukumnya sunnah, jadi tidak apa-apa. Nomor 2, saya menghindarkan kita semua dari dosa. Soalnya kalau saya sudah bilang Assalamualaikum, berarti saya janji sama Anda untuk tidak boleh memberikan apapun kepada Anda kecuali keselamatan. Keselamatan kata, keselamatan perbuatan, keselamatan komunikasi, apapun saja dalam segala urusan saya harus memenuhi Assalamualaikum. Nah, kalau sudah saya Assalamualaikum, semua yang mendengar jadi wajib. Menurut Islam wajib membalas janji itu Waalaikumsalam. Nah, ini kan meneng-meneng janji kok gak bisa memenuhi kan dosanya double, Pak. Jadi mending gak usah salam aja, kita tidak terikat janji apa-apa. Itu yang saya pilih hari ini. Daripada meneng-meneng janji, mending gak usah janji tapi kita lakukan perbuatan baik dan toleransi satu sama lain. Apalagi Assalamualaikum itu kalau lengkap, itu berarti tidak terbatas individu. Sebab salam alaikum itu kan from us. Dari saya ke Anda, dari Anda ke saya. Tapi kalau sudah warahmatullahi wabarakatuh, itu dari Tuhan, ada transformasi, rahmat dijadikan barokah. Jadi jangan sampai rahmat Tuhan ini tidak menjadi barokah. Nah, antara rahmat barokah ini kalau pakai ilmu sosial ada potensi, ada aktualisasi. Ada input, ada output. Kan gitu. Nah, antara potensi dan aktualisasi, antara input dan output, antara hulu dan hilir, antara rahmat dan barokah ini kan ada sistem, ada ilmu, ada kurikulum, ada policy, ada negara,
ada kabinet. Jadi urusannya kan panjang, Pak. Mending nggak usah janji aja, gitu. Jadi kita nggak usah cari-cari perkara untuk bikin dosa yang gitu loh kalau saya. Terus nggak usah ketok-ketok, nggak usah dilihat-lihatkan lah niat baik itu, pokoknya dilakukan aja. Ini kan kita sekarang kan terlalu ingin memperlihatkan untuk supaya kelihatan orang Islam kita takbir, Allahu Akbar, itu kan jadi kakian taek lah arek-arek iki. Kakiannya nyun sewu, waduh keluar Jombang saya gara-gara menterinya orang Jawa Timur, jadi mulut saya kurang terjaga. Jadi terlalu kita, jadi setawaran saya nggak usah assalamualaikum, tapi percayalah sama saya diundang ke sini oleh sahabat saya, oleh kita itu yang senior siapa Pak? Nek umur Pak? Saya senior toh, nah, beliau berarti anak buah saya. Karena kakak saya juga di Malang dan saya sudah di UMM sejak lama, sejak dulu gitu kan, sejak Pak Malik Fajar dulu dan seterusnya. Dan saya hormat sama beliau, Pak Malik juga, dan saya disebut orang NU ya karena sering selawatan, tapi kalau legalitasnya saya punya kartu tanda anggota Muhammadiyah. Saya SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, dan saya pernah punya kartu betul di Muhammadiyah. Cuman kedua-duanya kurang mengakui saya, gitu. Ya tidak ada masalah. Jadi yang pertama seperti itu. Jadi terserah Anda, tapi pokoknya intinya saya ke sini, semua yang saya lakukan dengan Kiai Kanjeng itu harus merupakan transformasi dari rahmat menjadi barokah. Rahmat itu apa? Rahmat itu bukti kasih sayang Tuhan yang dikasih ke siapa saja tanpa batas, tanpa kriteria, tanpa parameter, itu namanya rahmat. Jadi apa saja, siapa saja dikasih, maling dikasih, orang jahat dikasih, semua dikasih. Ya. Kalau barokah itu ketika sudah ada tata kelola, sudah ada kurikulum, sudah ada policy, gitu. Nah, ada Diknas ini, ada Kemendiknas ini kan itu adalah usaha transformasi agar rahmat Allah yang berupa ilmu dan kecerdasan serta akal ini oleh Diknas diprogram melalui satu sistem pendidikan supaya menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia, kan begitu kira-kira. Itu pertama, saya tidak memaksakan apa-apa, saya cuma membeberkan seperti itu. Nomor dua, saya senang sekali meskipun saya sendiri kaget karena nggak hafal 3 stanza tadi, karena saya mohon izin Pak Muhajir, saya sama Kiai Kanjeng ingin merasa ikut berjasa sedikit gitu ya. Karena saya membawa 3 stanza ini di mana-mana sejak sekitar 15 tahun yang lalu. Saya menyarankan, pertama saya ingat di kantor Gubernur Palu, saya menyarankan mbok dibikin undang-undang yang menganjurkan agar Indonesia Raya ini kalau tidak 3 stanza ya ganti-ganti, stanza 2 ya boleh, 3 ya boleh, supaya menjadi satu dengan pemahaman rakyat. Terus Kiai Kanjeng kemana-mana selalu membawakan 3 stanza itu Pak. Betul. Kok di sini kok ada 3 stanza, jadi saya kan wah sip ya, top ini, berarti kita masuk surga bersama-sama. Karena ada gradasi nilai, satu Indonesia tanah airku, itu berarti kita diresmikan untuk diamanai yang namanya tanah air. Jadi kalau yang meresmikan adalah pemilik saham, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka akan dia pemilik saham, dia yang boleh menentukan apa saja, Indonesia mau diapain, Tuhan sebenarnya yang menentukan, cuman kita kan kadang-kadang agak kurang akrab sama dia kan gitu. Ya enggak apa-apa. Setelah itu Indonesia tanah yang mulia. Nah, jadi kalau kita pakai ilmu pendidikan kan benar, baik gitu ya, bijaksana, mulia sampai ke suci. Nah yang stanza ketiga kan Indonesia tanah yang suci kan gitu. Jadi ini dulu ada maksudnya W.R. Supratman. Satu-satunya kelemahannya meskipun bisa kita maafkan dari Indonesia Raya adalah kata di sana itu Pak. Tapi ya enggak apa-apa, wong yang nyanyi itu TKW di Hongkong kok. TKW di Hongkong kan Indonesia kan di sana, terus di sanalah gitu kan. Nah kalau kita di Indonesia kan di sana, loh sonan mana kan gitu kan. Ya enggak apa-apa,
orang Indonesia itu tidak terikat pada simbol, katakan cuma simbol, gitu ya. Artinya ini kacamata, ini handphone, ini kan kesepakatan. Kalau dulunya dibalik kan tidak apa-apa, ini handphone, ini kacamata ya tidak apa-apa. Ya tahu, itu cuma simbol dan bangsa Indonesia sedang bertengkar pada tataran simbol.